Ya, halo Sobat Internet, kembali lagi di channel Farm Project. Apa kabar kalian? Ya, sehat-sehat ya. Harap sehat-sehat, semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, ya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Ya, baik, langsung saja ke videonya ya. Jadi, gua hari ini ya akan membahas tentang Ferry Amsari is comeback ya. Balik lagi deh. Kemarin dia nyinyirin Pak Jokowi ini dengan Bapak Prabowo ya. Nggak ada ampun-ampunnya ini. Si dosen aktivis ini ya, kalau yang belum tahu Ferry Amsari. Nah, ada apa sih nih si Ferry Amsari ini? Jadi si Ferry Amsari ini ya mau nantang Bapak Prabowo untuk diskusi ya tentang Indonesia gelap, guys. Tapi bagaimana untuk kelanjutan videonya ya? Untuk lebih lengkapnya, coba kita simak dulu videonya dari Opung Parbelak agar kita tidak gagal paham, guys. Kita langsung simak videonya, check this out. Baru-baru ini Bapak Prabowo menantang tokoh Indonesia Gelap untuk melakukan diskusi. Dan ini dijawab oleh salah satu tokohnya Ferry Amsari. Tapi dengan satu syarat, harus dibuat terbuka dan disiarkan secara online. Iya. Kenapa? Takut diculik? Tenang aja bro, udah lewat masanya. Udah ketakutan ya. Udah nggak gitu lagi permainan. Emang 98. Kenapa kau? Takut setelah diskusi kau hilang? Ya, nggak usah takut lah. Ada asuransi jiwa ada kan? Hah? Kalau belum ada asuransi jiwa, ya sebelum diskusi urus dulu asuransi jiwa. Lumayan untuk peninggalan untuk keluarga. Jelek kali framingmu itu terhadap Bapak Prabowo kami. Udah suzon duluan, guys. Sekarang begini aja, sudah ya, kalau mau debat aja tertutup seperti Bapak Prabowo katakan itu. Bawa kawanmu 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, biar Bapak Prabowo sendiri. Nggak usah bawa kawan, paling-paling dia bawa sniper 3 orang. Satu di kanan, satu di kiri, satu di belakang. Maksudnya menjaga keamanan Bapak Prabowo itu maksudnya. Mengantisipasi. Bukan untuk mengeksekusi tugasnya, bukan. Tenang aja kau. Kenapa ku bilang ini aman? Karena terlalu rugi bagi Bapak Prabowo untuk menculik kau. Di Indonesia ini masih banyak orang berserakan yang kayak kau. Waduh, fotokopi. Spesiesnya itu ada 100.000. Waduh, 1 rim itu. Jadi kalau misalnya kau pun hilang atau misalnya kau diculik, masih ada sekitar 99.999 orang lagi. Waduh. Masih banyak. Kalaupun misalnya kau diculik, dimasukkan di dalam karung, karungnya diikat pakai tali, talinya diikat lagi sama batu 1 ton. Buset. Setelah itu diantarlah ke Laut Jawa. Iya. Dibawa pakai perahu ke tengah-tengah. Waduh, perahu. Ditinggalkan kau di sana. Kan masih tinggal ada 99.909 orang lagi. Masih banyak. Mubazir bro, mubazir. Habis waktu untuk ngajak kau diskusi. Betul. Habis uang untuk beli karung. Betul. Habis uang untuk beli tali. Habis tenaga untuk ngangkat batu yang beratnya 1 ton. Waduh. Habis Rugi. bensin dan solar untuk membawa kau dari Jakarta ke Laut Jawa. Habis lagi gaji untuk menggaji orang menenggelamkan kau ke dalam laut. Waduh, jadi rugi. Kalau dihitung-hitung dana operasionalnya itu sekitar 3.500.000. Waduh. Ya, 100.000 beli karung. 100.000 beli tali. Iya. Udah 200.000. 300.000 itu minyak. Akomodasi. Iya kan? Baru untuk menggaji orang, 1 orang 1 juta, 3 juta. Totalnya semuanya 3.500.000. Malah jadi buntung. Udah, nggak salah. Rugi. Ya, jadi udah tenang aja lah. Bapak Prabowo kami itu nggak seperti yang kau pikirkan. Terlalu jahat framing orang ini, iya kan? Atau kenapa? Kau ingin di-sharekan live supaya ditonton banyak orang dan kau dapatan panggung. Iya, pengen dapat pamor dia. Amsari.
Udahlah, nggak perlu dengan cara-cara seperti itu, ya kan? Tapi ya kalau memang seperti itu keinginanmu, kurasa juga Bapak Prabowo bakal menyanggupi. Ya karena kita akan lihat bagaimana bodohnya kau nanti. Ya, jadi kita iklan dulu ya. Jadi ada pengumuman. Jadi Opung Parbelak ingin mengucapkan kepada kalian semuanya yang sudah berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parbelak ke Solo. Terima kasih banyak ya untuk kontribusinya. Dan kalau masih ingin berkontribusi untuk Opung Parbelak berangkat ke Solo ya, di sebelah kanan ada rekening Opung Parbelak, di sebelah kiri ya itu ada nomor WA Opung Parbelak. Jadi tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang nggak pernah dikomentari balik sama Opung Parbelak, tulis ya, maka aku akan merasa berdosa dan aku akan komentari balik. Waduh, mantap ya. Tapi sejauh ini enggak, bahkan Opung Parbelak itu beberapa kali kalau ada waktu itu menelepon beberapa teman-teman yang sudah me-WA Opung Parbelak gitu ya. Jadi buat teman-teman ya yang ada di Solo, di Jogja dan juga di Jakarta, siap-siap ya, kita bersama teman-teman kreator lainnya. Kita akan roadshow 2 hari di Solo, 2 hari di Jogja dan 2 hari di Jakarta. Dan kita akan ketemu dengan Bapak Jokowi. Hari pertama ya kita akan makan malam bersama Bapak Joko Widodo. Beserta teman-teman dari Barisan Sudarsono Jokowi Lover. Dan hari yang kedua ya kita mendapat kehormatan untuk berjumpa dengan Bapak Joko Widodo di rumah Bapak Joko Widodo di Kota Solo. Nah, di sana ya kita akan sampaikan kepada Bapak Joko Widodo, Bapak tidak berjalan sendirian, Pak, masih banyak orang yang simpati dan masih banyak orang yang cinta kepada Bapak Joko Widodo. Dan kalau rencana Bapak memang mau bikin partai, Pak, cepatlah, jangan dilambat-lambatkan. Kalau Bapak mau bikin KTA, Pak, sama saya ada list namanya. Silakan Pak, dimasukkan ke dalam daftarnya supaya ini menjadi anggota pertama dari partai yang Bapak bentuk. Udah ditulis di situ urutan pertama ya Opung Parbelak. Iya mantap. 2 Agri Fanani. Iya. 3 Hengki Banyuwangi Official. keren. 4 AR Mahmud. Waduh. Yang ke-5 Farm Project. Wadidaw. 6 Sirait Media. Ke-7 Vicky Himpong. Waduh. 8 Blacker Majenang. 9 Renade SB. 10 Rinaldi Batanta. Waduh, setelah orang itu 11 itu. ada Want to be Kreatif. Keren. Ya, 12 Bapak Suparjo, 13 Bapak Susanto, 15 Bapak Ridwan, 16 Bapak Answar, 17 Ibu Tuti, 18 Ibu Suhartini, 19 Ibu Ripka. Udah sama aku semua listnya, Pak. Wih, mantap. Dari mana kau dapat? Ya, aku catat semua nomor kalian. Wih. Semua nomor kalian jujur ya aku bilang ya, untuk yang mau WA Opung Parbelak, semuanya Opung Parbelak simpan. Ya, buktikan sendiri kalau kita jumpa nanti. Ya, oke lah kalau kayak gitu ya. Itu aja dulu pengumuman kita ya. Gak usah lama-lama. Kita lanjut lagi. Ya, jadi tahu enggak kalian? Ada beberapa hal ya, pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan dan requestan ya dari Ferry Amsari ketika dia akan melakukan diskusi. Diskusi belum dilakukan udah minta requestan dia. Yang pertama, nanti kalian akan lihat ujungnya bagaimana ya. Yang pertama ya, dia menantang Bapak Prabowo, dia akan menanyakan kenapa setiap pernyataan Bapak Prabowo itu tidak ada tindak lanjutnya. Contohnya ya, dengarkan ini Ferry Amsari. Bapak Prabowo kemarin berjanji untuk melakukan makan bergizi gratis. Dilakukan nggak? Dilakukan. Betul. Bapak Prabowo berjanji bahwasanya beliau ya akan mensejahterakan prajurit. Dilakukan nggak? Dilakukan. Betul. Yang paling nyata, beliau mengatakan bahwasanya dia akan melakukan tindakan tegas terhadap korupsi. Ya, dilakukan nggak? Dilakukan. Beliau mengatakan bahwasanya beliau akan ya melanjutkan apa yang sudah dilakukan Bapak Joko Widodo. Dilakukan nggak? Dilakukan. Kan begitu.
dari mungkin 100 pernyataan ya dari Bapak Prabowo, kalaupun masih ada ya sekitar 5 atau 10 yang dilaksanakan. Sekarang sudah berapa hari? Hitung dulu, Bapak Prabowo masih sekitar 150 hari kalapa. Butuh waktu untuk merealisasikannya itu semua. Jaro jonggrang Sedangkan kali. kau juga contohnya jadi kepala desa bangun satu jalan pun belum tentu bisa selesai 1 tahun. Modelmu tidak ada keberlanjutan, tidak ada tindak lanjut, tidak ada follow up dari apa pernyataan-pernyataan Bapak Prabowo. Nggak pernah kau nonton TV. Otak tuh dibersihkan otak. Itu loh, ya pantas lah Indonesia gelap, otaknya pun gelap. Iya. Ya kayak Ferry Ya, Amsari. dan jangan kau hitung-hitung prestasi orang. Udah apa rupanya prestasimu atas bangsa ini? Enggak usah kau pertanyakan apa yang sudah dilakukan Bapak Prabowo terhadap bangsa ini. Biar tahu kau, jauh sebelum Bapak dan mamamu merencanakan pembuatanmu, sebelum melakukan proses reproduksi, itu Bapak Prabowo sudah berjuang untuk bangsa ini. Bapak Prabowo sudah pegang senapan, Bapak Prabowo sudah mengorbankan darah, air mata, dan bahkan nyawanya. Nah, Bapak sama mamamu masih melakukan proses perencanaan reproduksi. Kau belum apa-apa, bro. Kau itu masih anak kemarin sore. Terus apa rupanya yang sudah kau tahu rupanya? Yang sudah dilakukan Bapak Prabowo terhadap bangsa ini? Kayak udah banyak aja yang kau lakukan, sebiji pun gak ada. Aku kesal kali ngeliat kawan ini. Begitu ditanya wartawan kemarin kenapa bilangnya menurut penilaian Bang Ferry Amsari, apa hal positif yang sudah dilakukan Bapak Prabowo selama 150 hari ini? Nggak ada katanya. Buset. Muncung Mukanya tampol, Bung. Mukanya pengen ditampol. Nggak ada katanya. Ini muka tampolan ya. Kau jadi kepala desa belum tentu sanggup. Anak kemarin sore mau mendikte Bapak Prabowo. Kau itu nggak lebih dari sekedar tukang rusuh. Kemarin kau keluar adili Jokowi, keluar Indonesia gelap. Kemarin perkara retret pun juga kau bilang Mendagri ada bikin korupsi kan? Iya. Sampai sekarang nggak bisa kau buktikan kalau apa keong racun. Dasar kau keong racun. Teror bebek. Teror bebek Ferry Amsari. Emosi aku kau bikin. Jangan kau bikin malu anak muda, serius. Terus apa rupanya prestasimu? Cuman satunya prestasimu kan dirty vote. Dirty kotor vote suara. Udah berapa kali ku praktekkan itu. Suara kotor. Waduh. Oh no, oh my god. Film biru. Jadi jelek kali aku jadinya dilihat penontonku ini. Udah image-nya udah jelek ngomong nih. Dirty vote apa sih? Dirty vote itu bukan itu artinya apa? Dirty vote itu artinya pemilihan kotor. Ya aku kan nggak pintar bahasa Inggris. Dirty kotor vote suara. Ya itulah aku artikan suara kotor. Itu dia. Jadi udahlah ya. Setelah itu apa lagi? Yang kedua dia mengaku akan bertanya bahwasanya ya Prabowo ya dia akan bertanya kepada Bapak Prabowo, kenapa Bapak Prabowo menyusun undang-undang secara serampangan? Undang-undang yang mana? Kau kan ahli tata negara kan? Undang-undang yang mana? Kalau berbicara tentang undang-undang TNI ya, itu yang membahas itu adalah DPR bukan Bapak Prabowo. Belum ngerti. Kenapa? Ini lagi pasal saktif, berapa? Pasal 3, eksekutif. pasal 47 atau pasal ya? 53? Yang mana satu? Serampangannya di mana? Kenapa? Nggak kebagian?
Gak usah dibahas lagi masalah undang-undang TNI itu, ya kan? Itu udah final, sudah fix, nggak ada perlu dibahas lagi, ya. Betul betul. Setelah itu yang ketiga, ya, dia mengatakan apa, ya? Yang ketiga, ya, Ferry Amsari itu menantang Bapak Prabowo, ya. Ketika nanti berdiskusi, Bapak Prabowo diminta untuk tahan emosi, tidak pukul-pukul meja. Iya, iya, iya. Itu mah enteng, capian diri sendiri itu kayaknya. Salah waktu kau, salah waktu. Momennya salah. Kalau 2014, 2019 kau bilang begitu betul. Ini 2024. Mulai dari kemarin Bapak Prabowo kampanye Pilpres sampai sekarang nggak pernah sekalipun pukul-pukul meja. Kau hidup di zaman apa sih? Kau lihat dulu kalender di rumahmu dulu, periksa dulu di kalender rumahmu itu. Sekarang ini tahun 2025 atau tahun 2015? Enggak aja, ya. Jadi seolah-olah dia ini Betul. memframing ya bahwasanya Bapak Prabowo itu adalah tipikal orang yang masih emosional. Kemarin 2014, 2019 ya, kenapa Bapak Prabowo terkesan emosional? Karena di belakang-belakangnya Bapak Prabowo itu ya ada tukang pukul, Iya, siapa ada tuh? tukang sweeping, Iya. ada tukang ngajak perang agama, Oke. ada tukang ngajak perang sesama. Oke. Banyak Banyak tuh. kali provokatornya. Itu kemarin 2014 2019. Bisa dikatakan Bapak Prabowo salah circle. Betul banget. Aduh, Ferry Tapi 2024 tunjukkan sama aku Bapak Prabowo menunjukkan emosinya pukul-pukul meja. Kagak ada. Tunjukkan. Lebih tenang Kalaupun karena pukul-pukul circle-nya lebih meja, tenang. ya ada beberapa konteks. Konteks bercanda, konteks terlalu girang, konteks terlalu marah oleh karena penyelewengan. Kan begitu, takut kali kau dipukul. Udah, Bapak Prabowo itu walaupun prajurit tapi dia tahu batasan. Nggak kayak kau belum jadi apa-apa gak tahu batasan. Hei, sok paling berjasa. Semua tindakanmu, kau itu cuma jago di talk show doang. Dengan embel-embel pakar tata negara. Ya guys, jadi itu videonya ya guys. Intinya adalah tadi ketiga tadi tuh ya, katanya opininya si Ferry Amsari ya bahwa Prabowo masih yang kayak 6 tahun yang lalu gitu ya. Dia masih emosian segala macam gitu. Nah, itu salah banget. Bahwasanya ya karena ya bener tadi kata Opung gitu ya. Bahwasanya ya sekarang circle-nya atau lingkaran atau pertemanan itu lebih sehat lah gitu. Kerabatnya itu lebih sehat gitu ya. Kayak Bapak Jokowi dan sebagainya. Ya tapi kalau kayak dulu ya kan banyak tuh ya. Ya tahu sendiri lah ya, ada Amin Rais, ada ini, ada itu. Nah, jadi ya apa ya, ekspresif pada saat berkampanyenya ya gayanya ya seperti itu dan kebawa emosional juga pada waktu itu gitu. Ya, jadi jangan disamain guys terkait hal itu. Ya kan terus untuk Ferry Amsari ya Anda jangan takut ya karena sekarang bukan zamannya diculik ya, dikarungin. Enggak gitu ya. Dikarungin, diculik itu butuh akomodasi yang lebih banyak ya dan lebih ya istilahnya menimbulkan kerugian yang lebih banyak. Itu juga bukan zamanan lagi. Jadi tenang aja ya. Katanya kan dia mesti live tanpa ada apa namanya editing terus ya tanpa ada potongan gitu. Ya paling ya tinggal tunggu waktunya aja gitu ya. Jadi semoga nih ya tapi nggak mungkin juga ya orang kayak Ferry Amsari ini benar-benar apa namanya relate atau benar-benar berani untuk diskusi dengan Bapak Prabowo gitu ya. Dia cuma hanya omong-omong aja lewat talk show, lewat podcast seperti itu. Ya, itu menurut gua ya guys ya. Ya tapi ya kalau misalnya untuk itu menurut gua tapi kan banyak juga kalau misalnya satu frekuensi sama gua juga untuk pemikirannya kepada si Ferry Amsari ini. Oke, itu aja video dari gua. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe. See you the next one video. Bye bye.